Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis Islam Toko Kelontong. Sebelumnya perkenalkan, saya Yunita Isnarifah, NIM 63401901445. UMKM telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar. Di Kabupaten Grobogan sendiri, sampai saat ini sudah ada 32.055 UMKM yang tersebar di 19 kecamatan, terdiri dari 30.565 usaha mikro dan 1.344 usaha kecil dan 156 usaha menengah. Untuk saat ini, UMKM Toko Kelontong merupakan jenis usaha yang menguntungkan karena hampir semua kebutuhan sehari-hari dijual di Toko Kelontong. Toko Kelontong merupakan usaha mikro kecil yang dikelola oleh satu orang dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Usaha ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen seperti sembako dan barang-barang lainnya yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Dalam menjalankan usaha ini, tidak terdapat unsur riba serta produk yang dijual pun barang-barang yang dijamin kehalalannya dan memenuhi standar NSNI atau SI. Pemilik usaha ini sebelumnya belum memiliki pengalaman dalam bidang perdagangan, namun karena usaha ini berskala kecil sehingga memungkinkan usaha ini dapat berkembang meskipun pemiliknya tidak memiliki pengalaman yang cukup. Usaha ini nantinya akan dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah seperti kejujuran dalam proses jual beli, tidak adanya riba, dan amanah. Toko Kelontong ini akan didirikan di Jalan Bayangkara, Kabupaten Grobogan, karena jalan ini strategis dekat dengan jalan raya dan pemukiman padat penduduk. Sehingga dengan adanya Toko Kelontong ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Toko Kelontong di Jalan Bayangkara, Kabupaten Grobogan belum ada, namun terdapat satu swalayan dan beberapa minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Namun harga barang yang dijual tentu saja lebih mahal dan bisa saja mengandung unsur riba dibandingkan dengan Toko Kelontong ini. Laporan ini memiliki tujuan khusus yaitu antara lain 1. Ikhtiar untuk kesuksesan usaha, 2. Mempermudah perencanaan usaha, 3. Melancarkan pelaksanaan usaha, 4. Memperkecil resiko kerugian, 5. Mempermudah pengendalian dan pengawasan. Kunci kesuksesan usaha ini adalah 1. Harga, 2. Kualitas produk, 3. Tempat yang strategis. Analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2017-2019 tumbuh positif pada kisaran angka rata-rata 5,7%. Namun, pada tahun 2020, ekonomi di Kabupaten Grobogan sempat mengalami keterpurukan, di mana pertumbuhannya saat itu minus 1,57%. Buruknya angka pertumbuhan ekonomi ini disebabkan pandemi COVID-19 yang memberikan dampak buruk yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kembali membaik di tahun 2021, naik 3,78% dari tahun sebelumnya menjadi 2,21%. Analisis pertumbuhan penduduk. Dari data di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk 1.449.791, kemudian naik 0,69% di tahun 2018 menjadi 1.459.780. Kemudian di tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebesar 0,94% menjadi 1.473.431. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan menjadi 1.483.386 yang artinya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,68%. Dan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 0,37% menjadi 1.488.974 penduduk. Analisis sosial budaya.
Masyarakat di Kabupaten Grobogan secara umum memiliki perilaku praktis dan konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan adanya toko kelontong akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan kualitas bagus dan harga yang murah. Analisis hukum dan politik. Pemilik usaha ini adalah masyarakat biasa yang ingin terjun ke dunia bisnis dengan memulai membuka usaha mikro kecil, yaitu toko kelontong. Perizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha ini adalah yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB, yang kedua, izin usaha mikro dan kecil atau IUMK. Analisis teknologi. Usaha toko kelontong ini tidak mempunyai analisis teknologi karena usaha ini tidak memproduksi barang. Analisis SWOT. Yang pertama, strength. Tidak ada strength karena usaha baru akan dibuka, bukan pengembangan dari usaha yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, weakness. Tidak ada weakness karena usaha baru akan dibuka, bukan pengembangan dari usaha yang sudah ada sebelumnya. Opportunity. Yang pertama, modal sedikit. Kedua, memberikan keuntungan yang cukup. Ketiga, tempat yang strategis. Keempat, kemudahan dalam penjualan. Threat. Yang pertama, banyaknya pesaing. Yang kedua, perbedaan harga. Analisis aspek SDM. Yang pertama, kemampuan pemilik. Karena pemilik belum memiliki pengalaman dalam usaha ini, memungkinkan terjadinya beberapa masalah dalam menjalankan usaha. Namun, pemilik menyadari hal tersebut dan mempunyai keinginan untuk memulai mempelajari hal-hal mengenai usaha ini. Yang kedua, jumlah tenaga kerja. Usaha ini merupakan usaha milik perseorangan dan jenis usaha mikro kecil sehingga tidak membutuhkan karyawan untuk menjalankan usaha ini. Analisis aspek operasional. 1. Lokasi usaha. Lokasi toko kelontong ini di Jalan Bayangkara, Kabupaten Grobogan, karena jalan ini strategis dekat dengan jalan raya dan pemukiman padat penduduk, sehingga dengan adanya toko kelontong ini dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 2. Proses produksi. Usaha ini tidak memproduksi barang sehingga tidak ada proses produksi. 3. Kualitas produk. Barang yang diperjualbelikan di toko kelontong ini memiliki kualitas yang bagus dan dijamin kehalalannya, serta sudah sesuai dengan standar SNI atau SI, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang tersebut. 4. Penggunaan teknologi. Usaha tidak memproduksi barang sehingga tidak ada penggunaan teknologi. Analisis pemasaran. Dari 8 pertanyaan yang telah diajukan kepada 20 responden, didapatkan jawaban sebagai berikut. Dari jawaban responden di atas menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden setuju usaha yang dijalankan di daerah ini secara jujur. Responden setuju pendirian usaha ini bertempat di tempat yang strategis. Responden setuju produk yang ditawarkan bermanfaat dan dibutuhkan oleh konsumen. Responden setuju harga produk cukup terjangkau. Responden setuju produk yang ditawarkan bervariasi. Responden setuju produk yang diperjualbelikan aman, sehat, utuh, halal, dan bersih. Dari jawaban responden dapat disimpulkan bahwa konsumen berminat menjadi pelanggan di toko kelontong dan usaha ini berpotensi untuk didirikan di lokasi Jalan Bayangkara, Kabupaten Grobogan. Analisis mitra usaha. Toko kelontong di daerah Jalan Bayangkara, Kabupaten Grobogan belum ada, namun sudah terdapat satu swalayan dan beberapa minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Namun, harga barang yang dijual tentu saja lebih mahal dan bisa saja mengandung unsur riba dibandingkan dengan toko kelontong ini. Analisis STP. 1. Segmentasi pasar segmen MMS, yaitu seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan. 2. Target pasar target market toko kelontong ini adalah semua kalangan masyarakat. 3. Posisi pasar. Toko kelontong ini menjual produk yang berkualitas dan dijamin kehalalannya, sehingga konsumen tidak perlu khawatir dalam menggunakan dan mengkonsumsi produk. Analisis bauran syariah. 1. Pedoman pada syariah Islam. Toko kelontong ini didirikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan saja,
Namun nantinya usaha ini akan dijalankan sesuai syariah Islam, yaitu tidak ada unsur riba, jujur, amanah, dan produk yang dijual halal. 2. Produk barang. Toko kelontong menjual barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Produk yang ditawarkan juga bervariasi dan cukup lengkap dengan harga yang terjangkau. 3. Nilai. Manfaat produk barang untuk masyarakat. Keuntungan bagi masyarakat memudahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa khawatir dengan kejelasan produk, karena produk yang dijual berkualitas dan dijamin halal. Harga jual. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau dan sesuai dengan standar harga yang sudah ada. Analisis aspek keuangan. Yang pertama, investasi awal dengan aset bangunan dengan harga 500.000 per bulan. Yang kedua, barang dagangan dengan harga 14 juta. Yang ketiga, rak dengan harga 2.500.000. Yang keempat, etalase dengan harga 2.500.000. Yang kelima, meja dengan harga 2 juta. Yang keenam, kursi dengan harga 2 juta. Yang ketujuh, perlengkapan lainnya dengan harga 1.500.000. Total dari investasi awal yaitu 25 juta rupiah. Yang kedua, jumlah pengeluaran. Total jumlah pengeluaran yaitu 3.350.000 rupiah yang digunakan untuk 1. Belanja barang dagangan seharga 2.500.000 rupiah. Yang kedua, dana darurat dengan harga 200.000. Yang ketiga, biaya listrik dengan harga 150.000. Yang keempat, sewa ruko dengan harga 500.000 rupiah. Yang ketiga, analisis cash flow dengan HPP diasumsikan 70% dari penjualan dan biaya-biaya naik 10% setiap tahun, dan penjualan tahun pertama diperkirakan rata-rata 500.000 rupiah per hari, sehingga setahun sejumlah 182.500.000 rupiah. Maka didapatkan hasil sebagai berikut. Dengan cash inflow tahun ke-1 sebesar 12.590.052 rupiah, tahun kedua 13.930.752 rupiah, tahun ketiga 15.435.222 rupiah, tahun keempat 17.090.139 rupiah, tahun kelima 18.910.548 rupiah. Analisis payback period investasi awal dikurangi cash flow tahun 1 yaitu 25 juta dikurangi 12.590.052 rupiah, sehingga sisa 12.409.948 rupiah. Sedangkan cash flow tahun kedua sebesar 13.930.752 rupiah. Kemudian cash flow tahun kedua dibagi dengan sisa dari investasi awal dikurangi cash flow tahun ke-1, maka didapatkan 0,891 dikali 12 bulan sama dengan 10,692. 0,692 dikali 30 hari sama dengan 21 hari. Jadi payback period adalah 1 tahun 10 bulan 21 hari. Analisis gold value method. Dari tabel tersebut didapatkan total pendapatan emas sebesar 46,835 dan jumlah investasi awal sebesar 27,597, sehingga nilai pendapatan emas sebesar 19,238. Keterangan harga emas sama dengan harga di waktu usaha dimulai dan diasumsikan naik 15% setiap tahun berikutnya. Nisbah bagi hasil diasumsikan sebesar 70% dari laba bersih. Pendapatan sama dengan laba bersih dikali nisbah bagi hasil.
Nilai pendapatan setelah dijadikan gram emas sama dengan pendapatan dibagi harga emas. Jumlah investasi sama dengan jumlah investasi awal dibagi harga emas saat memulai usaha. Nilai pendapatan sama dengan total pendapatan dikurangi jumlah investasi. Penjelasan hasil perhitungan berdasarkan analisis profit sharing dengan nisbah 30 banding 70, jumlah nilai pendapatan emas adalah 19,24 gram. Artinya, jika usaha ini didirikan, maka pengelola dana mendapat keuntungan sebesar 19,24 gram emas, maka sebaiknya investasi diterima. Kesimpulan dari laporan studi kelayakan bisnis Islam ini, yang pertama, usaha ini menerapkan as-sifat dengan kejujuran dalam proses jual beli dan tidak adanya unsur riba. Produk dari toko kelontong ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di kehidupan sehari-hari. 2. UMKM saat ini merupakan salah satu penggerak ekonomi daerah dan ekonomi nasional, serta budaya masyarakat yang konsumtif menjadikan usaha toko kelontong ini berpotensi untuk dijalankan. 3. Pengelola sebelumnya belum memiliki pengalaman di dunia bisnis, namun dengan adanya niat untuk belajar dapat mempermudah pengelolaan usaha ini. 4. Usaha ini didirikan di tempat yang strategis, yaitu di tepi Jalan Bayangkara Kabupaten Grobogan, yang banyak dilalui oleh orang dan merupakan pemukiman warga padat penduduk. 5. Berdasarkan hasil analisis pemasaran yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa masyarakat rata-rata berminat untuk menjadi pelanggan di toko kelontong ini. 6. Hasil analisis keuangan menunjukkan bahwa usaha ini memiliki keuntungan cukup besar dengan modal yang sedikit. Hasil analisis investasi juga menunjukkan bahwa investasi usaha ini layak untuk diterima. Putusan berdasarkan penilaian aspek analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keputusan kelayakan usaha ini adalah layak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.